Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Muhammad Tarevo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang miologi dari ekstremitas inferior. Bismillah, kita mulai dari yang pertama. Itu ada psoas mayor. Itu dia origonya itu corpus vertebra torakal 12 sampai lumbar 4, dan processus costalis lumbar 1 sampai lumbar 5. Untuk insersionya sendiri dia ada di trochanter minor femoris, yaitu ujung atas femur. Oke, kemudian lanjut pada regioglutella. Oke, kemudian ada gluteus maximus. Dia itu origonya facies glutea bagian posterior os ilium. Insersionya itu dia di tractus iliotibialis dan tuberositas glutea femur. Dia itu fungsinya untuk ekstensi dan rotasi lateral panggung. Kemudian ada gluteus medius. Dia itu origonya itu di permukaan luar os ilium antara linea glutea anterior dan posterior. Untuk insersionya itu dia trochanter mayor di femur. Fungsinya itu dia untuk abduksi paha. Kemudian ada gluteus minimus. Dia itu origonya di permukaan luar os ilium antara linea glutea anterior dan inferior. Untuk insersionya itu dia di trochanter mayor femur di bagian anterior. Kemudian fungsinya itu untuk abduksi dan rotasi medial paha. Oke, lanjut itu ada piriformis. Musculus piriformis ini tuh dia origonya tuh pada permukaan anterior os sacrum, lebih tepatnya di S2 sampai S4, yaitu di foramen sacralia anterior. Untuk insersionya itu dia di trochanter mayor femur di puncak, yang berfungsi untuk rotasi lateral paha, abduksi. Kemudian ada superior gemellus. Dia itu origonya itu di spina ischiadica. Untuk insersionya itu dia di fossa trochanteria femur bersama dengan tendo M obturator internus. Itu fungsinya untuk rotasi lateral paha dan membantu abduksi bila pinggul fleksi. Lalu kemudian ada gemellus inferior. Origonya itu dia di tuberositas ischiadica. Untuk insersionya itu dia di fossa trochanteria femur bareng sama obturator internus. Fungsinya itu dia rotasi lateral paha dan abduksi bila panggul fleksi. Kemudian ada musculus obturator internus. Dia itu origonya itu di permukaan dalam membrana obturatoria. Untuk insersionya itu dia di fossa trochanteria femur yang fungsinya itu untuk rotasi lateral paha. Kemudian di sini ada obturator externus. Nah, dia origonya itu di permukaan luar membrana obturatoria dan tulang sekitarnya. Untuk insersionya itu dia di fossa trochanteria femur. Oke, kemudian ada quadratus femoris. Yang ini dia itu origonya sama tuberositas ischiadica di bagian lateral, dan insersionya itu dia di crista intertrochanteria di femur, lebih tepatnya di tuberculum quadratum. Fungsinya itu untuk rotasi lateral paha. Kemudian kita masuk ke regio femur. Yang pertama itu ada tensor fascia latae. Dia itu origonya sama spina iliaca anterior superior atau sias. Insersionya itu dia di tractus iliotibialis ke condylus lateralis tibia. Fungsinya itu menjaga stabilitas dan untuk fleksi aduksi pelvis dan lutut. Kemudian ada sartorius. Dia itu origonya sama spina iliaca anterior superior sias. Untuk insersionya itu dia di bagian medial tibia. Ini yang ini ya. Yang fungsinya itu dia untuk
fleksi dan abduksi. Kemudian ada rectus femoris, yaitu origonya itu ada di sias bagian inferior dan insersionya itu di basis patella, di ligamentum patella. Untuk yang vastus lateralis itu origonya itu dia di trochanter mayor, linea aspera, dan insersionya itu ada di patella, di tuberositas tibiae. Kemudian ada vastus intermedius, yaitu origonya itu ada di facies anterior di femur, insersionya itu ada di patella, di tuberositas tibia juga. Kemudian ada vastus medial, yaitu origonya di linea intertrochanteria. Lalu untuk insersionya dia ada di patella juga. Ya, untuk yang bagian atas juga itu ada iliacus. Iliacus itu dia origonya sama fossa iliaca dan insersionya itu dia di trochanter minor femoris. Dan fungsinya itu dia untuk fleksi femoralis pada sendi panggul. Ya, ini untuk iliopsoas, dia itu sambungan dari iliacus. Untuk insersinya dia sama ya. Ya, lanjut itu ada musculus pectineus yang berorigo di pecten osis pubis. Lalu insersinya itu dia di linea pectinea femur. Ya, lanjut kemudian ada adductor brevis, dia itu origonya di pecten osis pubis. Untuk insersionya itu dia di linea pectinea femur. Kemudian ada adductor longus, dia itu berorigonya tuh di ramus superior os pubis dan insersionya itu dia di linea aspera. Fungsinya itu untuk aduksi. Kemudian ada adductor magnus, origonya ada di ramus inferior os pubis. Untuk insersionya itu dia di linea aspera labium medial dan tuberculum adductorium pada femur. Kemudian ada gracilis, dia itu origonya itu pada ramus inferior os pubis. Untuk insersionya itu dia di bagian medial tibia. Kemudian ada semitendinosus, dia itu origonya ada di tuber ischedicum. Untuk insersionya itu dia adanya di bagian medial pada tibia, os tibia. Kemudian adalah semimembranosus, yaitu origonya pada tuber ischedicum. Untuk insersionya dia ada di condylus medialis tibia posterior. Lalu ada bicefemoris, dia itu untuk kaput longumnya itu dia origo di tuber ischedicum dan kaput brevnya itu berorigo di linea aspera. Untuk insersionya dia ada di kaput fibula, dia itu fungsinya untuk fleksi lutut. Jadi iliotibialis ini dia itu semacam struktur fibrosa. Dia itu tuh perpanjangan dari fascia lata yang fungsinya itu untuk stabilitas sendi, panggul, dan lutut. Itu juga membantu gerakan fleksi dan ekstensi. Untuk insersionya itu dia bareng sama gluteus maximus. Untuk articularis genus sendiri itu dia origonya itu ada di bagian anterior femur. Untuk insersionya itu dia di kapsul sendi lutut, itu tepatnya di bagian kapsul, di bagian atasnya.
atas kapsul sendi dia. Oke, kemudian ada di gastrocnemius. Dia itu untuk kaput medialnya dia itu berorigo dengan epicondylus medialis. Untuk kaput lateralnya dia epicondylus lateralis. Lalu untuk bagian sini itu berada di tendon calcaneus atau tendon Achilles. Dia itu fungsinya untuk plantar fleksi pergelangan kaki. Untuk plantaris ini dia origonya tuh berada di atas epicondylus lateralis femur. Untuk insersionya dia di tendon calcaneus yang berfungsi buat membantu plantar fleksi pergelangan kaki dan fleksi lutut. Kemudian ada popliteus. Popliteus ini dia origonya ada di epicondylus lateralis femur dan insersionya itu ada di fascias posterior di tibia. Fungsinya itu membuka lutut dari ekstensi penuh ke rotasi medial tibia. Kemudian ada soleus. Dia itu origonya ada di kaput fibula, kolum fibula di bagian posterior. Untuk insersionya itu dia di tendon calcaneus. Dia itu fungsinya untuk fleksi kuat pada pergelangan kaki. Kemudian ada tibialis posterior. Dia itu origonya ada di membrana interosea. Untuk insersionya itu dia di os navicular yang berfungsi sebagai plantar fleksi dan inversi kaki. Kemudian ada fibularis longus. Dia itu origonya pada kaput fibula 2/3 proksimal. Untuk insersionya dia ada di basis osis metarsal yang fungsinya itu dia untuk eversi atau plantar fleksi pada kaki. Kemudian ada extensor digitorum longus. Dia itu origonya ada di condylus lateralis dan insersionya itu ada di basis palang media dan distalis yang fungsinya itu untuk ekstensi jari kaki. Dan lalu ada tibialis anterior. Dia itu origonya sama fascias lateralis tibia di dekat membran interosea dan insersionya itu dia pada os cuneiforme. Lalu flexor digitorum longus. Dia itu origonya pada fascias posterior tibia dan insersionya itu pada basis palang distal. Kemudian untuk fungsinya itu dia sebagai fleksi jari kaki, terutama di nomor 2 sampai nomor 5. Kemudian ada flexor hallucis longus. Untuk flexor hallucis longus ini dia origonya pada fascias posterior fibula 2/3 distal membrana interosea. Untuk insersionya ada di basis palang. Nah, ya, ada di basis palang. Yaitu fungsinya untuk fleksi hallux dan plantar fleksi pergelangan kaki. Kemudian ada extensor hallucis longus. Yaitu origonya ada di fascias anterior fibula yang bagian tengah ini. Lalu insersionya itu di basis palang distal hallucis, lebih tepatnya di jempol kaki. Fungsinya itu untuk ekstensi hallucis atau jempol. Lalu ada fibularis brevis. Origonya itu 1/2 distal di fascias lateralis fibula. Untuk insersionya itu dia ada di tuberositas os metatarsal 5. Yaitu
fungsinya untuk eversi kaki, membantu plantar fleksi. Jadi ini ada inferior extensor retinaculum dan superior retinaculum. Dia itu semacam jaringan ikat yang berfungsinya untuk menjaga posisi otot dan juga os agar tetap pada tempatnya. Dia mempertahankan struktur. Lalu ada fibularis tertius. Dia itu origonya ada di sepertiga distal facies anterior pada fibula. Untuk insersionya itu dia ada di basis os metatarsal yang 5. Kemudian masuk ke regio pedes. Dia di sini paling atas ada extensor digitorum brevis yang origonya itu di facies dorsalis calcaneae. Untuk insersionya itu dia di basis palang media digiti 2 sampai 4. Dia itu fungsinya untuk ekstensi jari kaki. Ini antara digiti 2 sampai 5 apa 2 sampai 4, 2 sampai 5 ini. Mohon dikoreksi jika salah. Lalu ada extensor hallucis brevis, dia itu originnya ada di facies dorsalis calcaneae. Insersionya itu dia di basis palang proksimal di hallucis atau jempol. Dia itu fungsinya untuk membantu ekstensi ibu jari kaki. Kemudian ada adductor hallucis, dia itu origonya ada di processus medialis tuber calcaneae. Lalu untuk origonya itu untuk insersionya itu dia ada di basis palang proksimal hallucis, itu di ibu jarinya di sini. Kemudian ada flexor hallucis brevis, dia itu origonya ada di os cuneiforme medial dan lateral pada os cuboideum. Dia itu insersionya pada basis palang proksimal hallucis. Fungsinya itu untuk fleksi ibu jari kaki. Kemudian ada flexor digitorum brevis, dia itu berorigo di processus medialis tuber calcaneae dan insersionya ada di palang media digiti 2 sampai 5. Ini dia. Kemudian ada lumbrical, dia itu berorigonya pada tendon flexor digitorum longus dan insersio sini untuk insersionya itu di palang proksimal digiti 2 sampai 5. Kemudian ada dorsal interose, dia itu untuk origonya dia punya dua sisi. Untuk origonya yang satu itu di ada di os metatarsal 1 sampai 5. Insersionya itu dia di basis palang proksimal jari kedua, basis palang proksimal jari ke jari 2, jari 3, jari 4 sisi lateral. Untuk fungsinya itu dia abduksi jari kaki 2 sampai 4. Kemudian ada adductor hallucis, dia itu untuk caput obliquum, dia itu berorigonya pada basis osa metatarsal 2 sampai 4. Os cuboideum, os cuneiforme lateral. Untuk caput transversumnya itu dia berorigo di ligamentum plantaria. Lalu insersionya itu ada di basis palang proksimal hallucis. Fungsinya itu untuk aduksi ibu jari kaki. Lalu ada quadratus plantae muscle, itu origonya ada di fascios plantaris calcaneae. Insersionya itu di tendon flexor digitorum. Kemudian ada
adductor digiti minimi. Dia itu origonya di processus lateralis dan medialis tuber calcaneae, dan insersionya itu di basis palang proximal digiti minimi. Fungsinya itu untuk abduksi dan fleksi jari kelingking. Lalu ada di flexor digiti minimi, yaitu origonya ada di basis metatarsal 5 yang ini. Dan insersionya di basis palang proximal digiti minimi. Dia fungsinya buat fleksi jari kelingking. Lalu ada plantar interosei. Origonya ada di ossa metatarsalia 3-5 sisi medial. Insersionya itu dia basis palang proksimal jari 3-5. Fungsinya itu untuk aduksi jari kaki 3-5. Dan yang terakhir ini ada opponens digiti minimi, yaitu origonya pada basis metatarsal 5. Untuk insersionya itu dia di corpus ossis metatarsal 5. Fungsinya menarik os metatarsal 5 ke arah medial. Ya, mungkin sekian untuk pembahasan muskulus pada ekstremitas inferior kali ini. Jika ada yang kurang dan ada yang salah mohon dikoreksi dan ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.